Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, dan masih diberi kesempatan dalam berbagai kegiatan, khususnya dalam kegiatan PKT. Pada hari ini mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yosef yang luar biasa untuk kita bekerja siang dan malam penuh dengan tantangan. Namun walaupun penuh dengan tantangan, tapi wajah tetap berseri. Alhamdulillah. Itulah namanya mengerjakan sesuatu lillahi ta'ala. Apapun yang dikerjakan, betapapun beratnya, itu selalu dengan penuh hati. Jadi mudah-mudahan Pak Yosef selalu sehat dan selalu sukses dalam berbagai kegiatan. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berpantunlah dulu Pak Yosef. Jalan-jalan ke Batu Sangka. Jangan lupa beli ketupat. Pada pagi ini saya sangat bahagia bisa bertemu dengan orang hebat-hebat. Alhamdulillah. Begitu beli ketupat, jangan lupa beli kerupuk ubi. Apa tandanya orang hebat-hebat? Saya lihat semua wajah berseri-seri. Alhamdulillah. Beli kerupuk ubi di Bukit Tinggi. Kenapa wajah berseri-seri? Itu sebagai tanda muka jernih, hatinya suci. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingin balas pantun, silakan. Alex, silakan. Insyaallah nanti dalam kebetulan dengan Prof. Fauzan saya gantikan ya Pak Yosef ya. Iya. Oke, berarti dengan saya nanti 4 jam yang materinya nanti mungkin banyak diiringi dengan pantun, cerita, dan puisi. Pokoknya yang 4 jam ini kita nikmati tidak hanya mendapatkan materi, tetapi bagaimana supaya kita bisa meningkatkan suasana hati. Insya Allah. Ya gitu Pak Yosef ya. Siapa? Oke. Izinkan saya screen. Dan dulu terperhatian dulu. Ada kelihatan Bapak Ibu? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Oke, Bapak Ibu, kebetulan saya untuk hari ini mendapatkan tugas ganda. Yang satu evaluasi proses belajar itu dengan Prof. Fauzan. Kebetulan dimintakan ke saya untuk mewakilinya. Kemudian yang kedua nanti hasil belajar, evaluasi hasil belajar. Ya, jadi 2 topik kita hari ini. Yang pertama evaluasi proses pembelajaran, kemudian yang kedua evaluasi hasil belajar. Jadi saya doakan Bapak Ibu semoga selalu sehat, selalu ceria, dan mudah-mudahan materi kita hari ini tidak membosankan bagi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan tentang keduanya, izinkan saya dulu untuk menjelaskan hakikat pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dikatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Nah, ini kata kunci. Pendidikan itu adalah usaha sadar dan ada rencana
Apa rencananya? Apa usaha sadarnya? Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Ternyata tugas kita pendidik itu ini sebenarnya. Bagaimana kita bisa menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang menyenangkan, yang disenangi oleh peserta didik. Sehingga apa? Apabila peserta didik sudah senang dengan proses pembelajaran dan suasana belajar, insya Allah akan dapat mengembangkan potensi diri peserta didik. Nah, apabila potensi diri sudah berkembang, insya Allah akan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan, dan lain sebagainya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Apabila potensi diri sudah berkembang, dijamin sukses, dijamin memiliki akhlak mulia, dijamin memiliki keterampilan. Selama ini banyak orang kita lihat Bapak Ibu ilmunya tinggi, pengetahuan tinggi, tapi akhlak tidak mulia. Tetapi keterampilan tidak banyak. Apa tandanya? Banyak orang yang lulus perguruan tinggi dengan nilai bagus, malah ada nilai pujian, cum laude, tapi nganggur. Menurut Bapak Ibu ada enggak mahasiswa yang sarjana nganggur sekarang? Ada enggak? Ada Pak. Ada, Pak. Ada. Banyak. Banyak. Malah yang S2 ada juga nganggur ya Bapak Ibu. Ada enggak yang S2 yang nganggur? Kalau yang dengan sepengetahuan saya banyak. Nah, banyak alumni S2 saya dari berbagai jurusan prodi, hari ini masih banyak yang nganggur. Berarti tidak sukses ya. Nah, berarti tidak terampil. Berarti tidak memiliki daya juang. Nah, kenapa? Orang yang nilainya tinggi masih banyak nganggur. Nah, ini perlu kita renungkan Bapak Ibu, nanti melalui materi proses pembelajaran dan hasil belajar. Jadi kita evaluasi proses pembelajaran. Kenapa kok lulusan perguruan tinggi nganggur? Idealnya kan tidak nganggur. Udah sarjana, udah banyak ilmu, masa nganggur? Nah, kemudian yang kedua, mungkinkah? Nah, kita evaluasi. Mungkinkah suasana belajar kita atau proses pembelajaran kita yang kurang sesuai atau kurang mantap? Nanti insya Allah secara bersama-sama kita coba mengevaluasi di mana mungkin kelemahannya, di mana mungkin kita teledor, di mana mungkin kita belum memahami semuanya, hingga selama ini mungkin ya, selama ini kita mungkin yang kita pentingkan dari peserta didik kita hanya bagaimana menghafal materi kita. Apa tandanya? Waktu kita UTS, tes, UAS, tes. Tidak ada penilaian tentang keterampilan, tidak ada penilaian tentang sikap. Nah, itu yang perlu kita coba dalami ya Bapak Ibu ya. Kita cerita-cerita aja nanti. Oke, untuk itu mari kita lihat dulu. Mengembangkan potensi diri. Nah, jadi tugas kita itu sebagai seorang pendidik, seorang dosen, adalah bagaimana supaya potensi diri peserta didik berkembang. Nah, potensi diri yang mana? Nah, kalau selama ini kita menganggap potensi diri itu adalah dari segi kognitif. Nah, apa tandanya? Mungkin dalam capaian pembelajaran kita hanya isinya menganalisis, menjelaskan, kemudian merancang, hanya dalam segi kognitif. Padahal potensi diri itu apa? Ini mari kita coba sejenak kita lihat apa itu potensi diri. Nah, ini Bapak Ibu ya. Potensi diri itu menurut ahli psikologi, khususnya orang-orang yang ahli di bidang psikologi, potensi diri itu minimal ada 4. Nah, walaupun ada potensi diri lain lagi,
Nah, tapi minimal ada 4 ini. Yang pertama itu namanya IQ. Itu inteligensi quotient, kecerdasan intelektual. Selama ini yang kita mantapkan kepada peserta didik. Apa tandanya? Kita kepingin apa yang kita ajarkan bisa dihafal, bisa dipahami, bisa dijelaskan oleh peserta didik. Malah untuk melihatnya kita lakukan ujian. Nah, ujian melalui mid semester, atau mungkin juga ada ulangan harian, atau mungkin UAS, ujian akhir semester. Sehingga begitu sudah dapat nilai, itulah nilai mereka. Nah, sehingga mulai dari SD juga begitu. SD kebanyakan guru-guru hanya tes, dan tes. Ulangan harian tes, UTS tes, UAS tes juga. Malah dulu UN juga tes, ujian nasional tes. Tidak ada nilai yang lainnya. Padahal potensi diri yang lain ini luar biasa. Kalau itu dinilai, kalau itu dimantapkan. Nah, mana dia? Nah, ini yang 3 ini. Yang kedua itu namanya emotional quotient, kecerdasan emosional. Nah, ini nanti terkait dengan penilaian sikap Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, apabila kita sudah memantapkan melalui proses pembelajaran emotional quotient ini, dijamin peserta didik kita begitu lulus akan sukses, dijamin. Kenapa? Nah, mari kita lihat. Nah, emotional quotient, kecerdasan emosional. Mana cirinya orang yang cerdas emosionalnya? Cirinya adalah dia disenangi oleh siapa saja. Itu cirinya. Orang apabila disenangi oleh siapa saja, itu sebagai pertanda dia memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Kenapa dia disenangi? Karena dia tahu apa yang disenangi oleh orang lain. Dia tahu apabila orang lain senang ditegur sapa, senang disalami, mereka akan ucapkan salam, mereka akan tegur sapa. Itu ciri orang yang cerdas emosional. Orang yang cerdas emosionalnya empati. Kalau dia tahu orang lain ingin ditolong, dia akan tolong. Kalau orang lain butuh bantuan, dia akan memberikan bantuan. Ketahuilah Bapak Ibu, apabila dia sering melakukan kecerdasan emosional, sering ucapkan salam, sering tegur sapa, sering memberikan bantuan, sering menghargai, sering mengucapkan terima kasih, dia akan disenangi oleh siapa saja, insya Allah. Orang apabila disenangi oleh siapa saja, apapun yang dilakukannya pasti sukses, pasti. Taruhlah seorang anak karena ketiadaan ekonomi orang tuanya, karena UKT mahal, tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Berdagang dia. Orang yang berdagang ini disenangi oleh siapa saja, disenangi oleh lingkungannya, disenangi oleh masyarakat banyak, pasti dagangannya akan laris. Nah, di sana ajalah beli, di situ aja beli. Orangnya santun, orangnya tegur sapa, orangnya wajahnya selalu berseri-seri, mukanya jernih, hatinya suci. Jadi orang senang beli di situ. Kalau Bapak Ibu tentu senang dengan orang yang menyenangkan kan? Nah, untuk itu kalau dapat di dalam proses pembelajaran kita nanti, jangan lupakan ini. Bagaimana supaya peserta didik kita menjadi orang yang menyenangkan. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran kita ada diskusi. Nah, ada diskusi seorang mahasiswa yang tidak menyenangkan. Saudara penyaji, setelah saya baca laporan Anda, kemudian saya dengarkan apa yang Anda tulis ini, yang Anda sajikan. Menurut saya buang aja ini laporan Anda ke tong sampah ini, jelek semua. Sekian, terima kasih. Oh, kasar. Kasar. Ya kan? Kalau dapat itu perlu dinilai. Tapi ada mahasiswa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saudara penyaji, saya ingin berikan saran.
Kalau seandainya ada yang tidak terletak pada tempatnya atau kurang berkenan di hati, mohon maaf. Setelah saya baca laporan Anda, bagus, pendirian dari penyajian Anda juga bagus. Namun saya sedikit saran, kalau bisa supaya lebih bagus laporan ini, tolong diperbaiki. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, sampai seluruh baris diperbaiki. Mohon maaf penyaji, kalau siaran saya kurang berkenan di hati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.